Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Sabtu Alam di channel Spiritual Sufi. Salam bahagia selalu untuk saudaraku dimanapun berada. Banyak orang-orang pada zaman ini ataupun sebagian orang itu katanya mencintai Rasul begitu ya, ataupun Nabi Muhammad. Padahal pada kenyataannya itu bertemu pun belum pernah. Jadi kebanyakan itu merasa mencintai kepada Nabi Muhammad itu masih berdasarkan membaca buku atau dengan literasi atau dengan cerita-cerita dari orang lain. Nah, padahal cintanya pun sebenarnya masih dalam kategori angan-angan gitu. Karena sebenarnya begini, kalau kita dibilang sudah mencintai tapi masih berdasarkan cerita, itu sebenarnya belum bisa dibuktikan. Karena hakikat cinta itu sebenarnya di situ adalah penuh dengan pengorbanan. Jadi yang jadi pertanyaan, apakah benar seandainya kita hidup sesamaan dengan Nabi Muhammad, kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad? Karena definisi mencintai itu pasti akan penuh dengan pengorbanan. Sedangkan rata-rata manusia pada zaman sekarang itu sulit sekali untuk istilahnya itu melakukan sebuah pengorbanan itu sangat sulit sekali. Karena apa? Saking cintanya kepada duniawi, terutama dalam bentuk harta. Karena pada dasarnya manusia itu lebih rela kehilangan Tuhan daripada hartanya sendiri. Itulah kenapa sulitnya dalam bentuk pengorbanan itu bisa dilakukan selama kita masih terlalu mencintai harta duniawi itu tadi. Makanya kenapa dalam Islam sendiri secara prakteknya secara umum itu diajarkan tentang sedekah. Itulah sebenarnya bentuk-bentuk dari pengorbanan untuk melepaskan kemelekatan rasa cinta kita pada harta duniawi itu tadi. Sedangkan di situ kalau nggak pernah kita latih itu mustahil. Karena rata-rata seandainya orang beramal pun melalui umpamanya sedekah itu pasti akan berpikir mungkin 1000 kali ketika mengeluarkan hartanya untuk berkorban dalam jumlah yang besar. Karena pasti akan timbul rasa kekhawatiran nanti setelah saya keluarkan sedekah ini nanti saya bagaimana. Nah itulah, apalagi seandainya kita hidup sesamaan dengan Nabi, padahal pada waktu itu tuh Nabi itu dimusuhi oleh banyak orang, bahkan dibunuh, diboikot. Coba yakin kita benar bisa mencintai Nabi Muhammad seandainya kita hidup sesamaan? Jadi jangan disangka hanya sekedar cerita terus kita benar-benar bisa mencintai. Belum, sebenarnya itu baru masih sebatas angan-angan kita. Dan bahkan banyak orang juga yang memimpi-mimpikan dengan bertemu dengan Nabi Muhammad. Itulah disebutnya dunia hayalan. Karena apa? Tidak mungkin. Karena kita tidak hidup sesamaan dengan Nabi Muhammad. Logikanya begini, membayangkan wajah Nabi Muhammad yang manapun kita belum tahu. Terus kamu memimpikan Nabi Muhammad, umpamanya ketika kita tidur pengen bertemu sama Nabi Muhammad. Yang jadi patokan kalau seandainya kita di mimpi itu bertemu dengan Nabi Muhammad, yang jadi patokan apa? Kalau benar-benar bahwa yang di dalam mimpi itu adalah Nabi Muhammad. Umpamanya ada yang berkata Nabi Muhammad itu tidak bisa intinya itu iblis tidak bisa ngaku-ngaku menyerupai Nabi Muhammad itu kan secara rata-ratanya gitu. Tapi padahal bedakan antara menyerupai dan mengaku-ngaku gitu.
kalau masalah menyerupai, kita harus tahu dulu kalau kita hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, kita sudah punya ciri, oh wajah Nabi Muhammad itu begini gitu. Tapi kalau kita tidak hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, terus lantas bagaimana kita membedakannya? Itulah yang jadi rancu. Makanya sebenarnya hakikatnya itu yang dicari itu bukan jasmaninya Nabi Muhammadnya, bukan, tapi apa yang ada di sebalik Nabi Muhammad itu tadi, yaitu apa ya, Rasulullahnya itu tadi. Karena hakikat Rasulullah itu hakikatnya bukan jasmaninya Nabi Muhammad ataupun Muhammad bin Abdullah, bukan. Itulah yang diwariskan sampai zaman sekarang itu sebenarnya yang di dalamnya yaitu Rasulullahnya atau utusan Tuhan sendiri ataupun berupa nur. Nah, kalimat nur sendiri itu bukan berarti cahaya seperti yang kita bayangkan cahaya duniawi, itu bukan, itu hanya bahasa kias saja. Karena zaman dulu itu yang mudah untuk mengkiaskan tentang utusan Tuhan itu ya dengan bahasa nur tadi, istilahnya sebuah cahaya disebut. Makanya kenapa banyak orang yang bermimpi katanya ketemu Nabi Muhammad, pasti rata-rata orang bilang gini, wajahnya bercahaya gitu. Padahal gambaran bercahaya itu pun sebenarnya sudah termencet di dalam otak kita. Karena hakikat alam ruh itu tidak ada ataupun tidak terbayangkan oleh akal kita. Apapun segala sesuatu yang masih terbayangkan oleh akal kita berarti itu bukan di alam akhirat, bukan. Itu masih di alam bawah sadar kita. Jadi belum di alam atas sadar kita. Karena hakikat rohani itu adanya di sebalik alam sadar kita. Jadi apa? Di atasnya alam sadar kita, bukan di bawahnya. Kalau di bawahnya berarti itu turun dimensi disebutnya. Sedangkan hakikat akhirat itu adanya di atas alam sadar kita. Makanya harus melalui mutu qabla anta mutu ataupun mati sebelum mati. Itulah yang disebut kalau dalam tarekat itu disebutnya prosesi baiat. Awalnya itu harus melewati itu dulu. Jadi bukan hanya sekedar kita dengar cerita terus kita mencintai Nabi terus kita mengaku-ngaku Nabi, belum. Karena hakikatnya apa? Kok jangankan kita yang hidup 1400 tahun jaraknya lah dari Nabi Muhammad, orang-orang Badui yang hidup satu zaman saja belum bisa dikatakan beriman oleh Nabi karena imannya belum masuk. Jadi masih dikategorikan berislam ataupun berserah diri. Apalagi kita yang jauh-jauh jaraknya, rentang kehidupan dari Nabi Muhammad sampai ke kita sekitar berjarak 1400 tahun. Itulah yang harus kita nalar logika. Jadi agama itu bukan hanya sekedar ikut-ikutan terus hanya diyakini. Karena hakikat keyakinan pun sebenarnya masih ada tingkatannya. Gitu. Yakin saja itu masih tertolak. Ainul yakin masih tertolak. Gitu. Terus yang diterima apa? Hakul yakin. Jadi disitulah nanti akan mengalami istilahnya perjalanan secara empiris, bukan katanya, bukan, tapi mengalami sendiri. Apa yang ada di dalam Al-Quran itu setiap manusia akan mengalami kalau menggunakan tata cara apa yang dipakai oleh Nabi Muhammad sendiri, tata cara beragamanya. Jadi tata cara beragamanya kalau Nabi Muhammad menggunakan apa? Ya wasilah sendiri, karena Nabi Muhammad pun berwasilah. Makanya dalam bersyahadat pun Nabi Muhammad tidak mensyahadatkan kepada dirinya sendiri, bukan wa ana Rasulullah, kan bukan begitu, tapi wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Maksudnya apa? Sama dengan syahadat kita juga. Itu bukan wa ana Rasulullah. Karena apa? Hakikat yang disebut
Muhammad di situ sebenarnya bukan jasmaninya Nabi Muhammad, tapi wasilah sebenarnya. Jadi kalau banyak orang yang menyebutnya bisa disebut Nur Muhammad itu tadi, makanya disitulah nanti sebagai pembedanya mana yang Nabi, mana yang Rasul. Kalau Nabi itu si pembawanya yang yang diutus di dunia karena berjasmani. Nah, utusannya yang dalam hakikatnya itu wujud ruh, itu yang tidak terdefinisi oleh akal kita sebelum memasuki sebuah wadah. Itulah nanti yang jadi patokan. Dalam beragama itu syaratnya begitu, bukan agama terus ikut-ikutan, tetap kita harus menggunakan konsep Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh para nabi sendiri. Jadi kita tidak boleh ataupun tidak bisa menggunakan cara kita sendiri untuk mendekat kepada Tuhan dengan cara kita sendiri, kecuali memang kita ingin bertuhan bukan berdasarkan apa yang para nabi jalani, ataupun kita membuat agama sendiri, ya terserah, itu hak masing-masing gitu. Tapi bagi orang yang istilahnya itu mau menuju Tuhan seperti Tuhan yang disembah oleh para nabi, ya harus menggunakan tata cara yang digunakan oleh para nabi itu sendiri, yaitu menggunakan wasilah ataupun tali wasilah sebagai penghubung gitu. Baik, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk saudaraku semua dimanapun berada. Salam rahayu, salam bahagia selalu. Salam Indonesia bersatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.